Saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan ucapan terima kasih. Saya terharu sekali karena kata Pak Samsul, tanah ini dibeli oleh Ibu Aminah adalah dengan mengumpulkan ya sepeser dua peser uangnya lah. Dan begitu sudah cukup lah ini beliau beli. Dan setelah beliau beli, beliau wakafkan. Nah, padahal anggota DPR dari PKS duitnya banyak, tidak diwakafkan ya. Ibu Aminah, dan juga sejumlah uang ya Pak ya? Iya. Berapa Pak? Sementara masih 50. Sementara 50, berarti kan berikutnya tambah. Ya anggota DPRD kita minta juga, tapi jangan angka sekarang. Biar beliau dengan caranya yang mencari ya. Saya terus terang saja ya termasuk iri lah. Sebenarnya sikap iri itu tidak boleh. Tapi oleh Rasulullah iri itu boleh di dua tempat. Yang pertama adalah orang yang berilmu, lalu ilmunya dipergunakannya untuk mencerahkan masyarakat. Nah, itu kita boleh iri ya. Oh, kok dia bisa ya? Kok saya tidak bisa? Kita iri. Yang kedua, kita iri kepada orang yang punya harta, lalu dengan hartanya dia bisa berbuat sesuatu yang disukai oleh Allah. Saya Ibu Aminah dan bapak-bapak ini Pak Muhammad Abdul Ghaffar ya, ini namanya menyesatkan ya, karena namanya Muhammad Ghaffar. Kalau Muhammad Ghaffar itu Muhammad Maha Pengampun, jadi berarti Nabi Muhammad setara dengan Tuhan. Tapi saya rasa belum banyak yang mengkritik bapak ya, baru saya kan. Ini kalau nggak diluruskan ini banyak orang tersesat ini gara-gara beliau. Masa Muhammad Maha Pengampun, Muhammad tidak bisa mengampuni ya kan? Yang bisa mengampuni yang menjadi Al-Ghaffar itu adalah Allah SWT. Oleh karena itu ganti namanya, diganti namanya, tambah namanya Muhammad Abdul Ghaffar. Dan mulai hari ini tolong ya, nama beliau dipanggil Muhammad Abdul Ghaffar. Saya sama Pak Samsul juga punya pengalaman pribadi. Sepanjang pengalaman saya, kalau kita mendirikan masjid itu Allah diberi kemudahan. Saya sudah banyak mendirikan masjid, padahal saya tidak punya duit. Ternyata ketika kita sudah meletakkan batu pertama di fondasinya ya, kita beritahu bahwa di sini akan dibangun masjid. Itu pengalaman saya ya. Banyak sekali yang datang kepada saya, boleh nggak saya ikut panggilan Rasul? Saya ingin menyumbang semennya saja, saya ingin menyumbang batu batanya saja, saya ingin menyumbang ini Pak. Ya, karena semua orang kalau dia beragama Islam ya, tentu dia harus buat hitung-hitungan, karena bagaimanapun juga hidup kita di bumi ini hanya sementara. Sementara kalau nanti seandainya kita sudah dipanggil oleh Allah, kita akan masuk ke alam barzah dan nanti akan berlanjut ke alam akhir. Dan ketika kita berada di alam akhir, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya, seorang suami tidak bisa menolong istrinya, seorang istri tidak bisa lagi menolong suaminya. Jadi kalau kita mau bertolong-tolong ya sekarang. Nah, oleh karena itu ya, saya mendirikan beberapa masjid ya. Saya tidak punya duit, tetapi semua rencana saya itu terlaksana. Dan yang terakhir, saya mendirikan masjid di Uganda, Afrika. Saya menerima sebuah YouTube
di mana umat Islam di Uganda sembahyang di sebuah masjid yang atapnya daun pisang. Atapnya itu daun pisang. Saya benar-benar tergugah. Lalu saya kontak duta besar di Ethiopia, Pak Nrabas, saya tidak tahu kalau di Uganda. Bapak tanya sama duta besar Indonesia di Kenya. Saya kontak duta besar di Kenya. Kata duta besar di Kenya, Pak Heri. Kata Pak Heri ini, Pak Nrabas, di Uganda itu belum ada kedutaan besar kita. Nah, ada perwakilan kita. Yang ada adalah orang Indonesia punya suami orang Uganda, mertuanya itu menteri, namanya Ibu Emi Manurung. Lalu saya hubungi Ibu Emi Manurung ini, saya tanyakan, Ibu Emi, saya menerima YouTube kayak begini. Oh ya, ini betul Pak Nrabas, saya sering sekali ke daerah ini gitu. Jauhnya kira-kira 8 jam perjalanan naik mobil dari ibu kota Kampala. Ini daerah Islam, dan di negeri ini Pak Nrabas itu umat Islam tidak diperhatikan oleh pemerintah. Saya tanya, ibu agamanya apa? Saya agamanya Kristen, saya orang Batak, nama saya Emi Manurung. Nah, terus bagaimana rencananya Bu? Ini saya mau buat masjid nih. Pak Nrabas, saya ini bergerak di humanitarian, di kegiatan kemanusiaan PBB. Saya sudah biasa membantu masyarakat untuk melaksanakan ide-ide dan gagasan mereka. Sudah sering saya. Nah, bisa nggak ibu membantu saya buat masjid di sana? Oh bisa. Gitu. Nah, lalu saya berkomunikasi dengan Lazismu. Bisa nggak membantu saya akan mendirikan masjid di Uganda. Oh bisa Pak Nrabas. Kirim kepada saya rekening, lalu saya transfer. Oleh Lazismu, saya rencananya membuat masjid sendiri. Oleh Lazismu, di-share. Ternyata banyak yang mau ikut. Tiba-tiba setelah sekitar sebulan barangkali, kata petugas Lazismu, Pak Nrabas, sebenarnya sudah berlebih. Nah, kalau begitu saya bisa dibangun. Gitu, saya kontak ke Uganda. Bu Emi, uangnya sudah siap. Nah, kalau gitu Pak Nrabas tinggal Pak Nrabas transfer. Nah, dan saya sudah siapkan orang-orang yang akan mengerjakan. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teman yang cukup kaya. Dia lihat profil WA saya. Di profil WA saya itu ada gambar gubuk. Ya, dia tanya semacam gini, Pak Nrabas, kenapa gambar profilnya tidak gambar Pak Nrabas, tapi kok foto gubuk? Apakah Pak Nrabas lagi prihatin? Saya bilang, ya saya lagi prihatin. Apa yang Pak Nrabas prihatinkan? Saya ini prihatin dengan saudara saya yang seiman, yang seagama dengan saya di Uganda sana, sholat Jumat di masjid yang atapnya daun pisang. Tuh, dan saya sekarang akan membangun masjid. Kata beliau, jangan Pak Nrabas sendirilah, saya juga ikut. Gitu. Berapa biayanya Pak Nrabas? Saya sebut dengan US dollar. Udah, mana nomor rekeningnya? Ketika ibu masih hidup bersama saya di dunia, saya akan bisa bantu ibu. Dan ibu masih bisa bantu saya. Tapi kalau misalnya kita sudah pada meninggal, nanti dari akhirat, saya tidak bisa bantu ibu, ibu tidak bisa bantu saya. Oleh karena itu saya minta ya, mana harta tanah yang ibu beli, wakafkan. Kata ibu saya gini, saya tidak mau mewakafkan. Ini sawah ini untuk cucu saya, tanah ini untuk cucu saya. Saya bilang jangan dipikirin itu anak dan cucu. Anak dan cucu itu ada rezekinya masing-masing gitu kan. Tapi ibu saya ngotot juga. Setiap saya pulang, saya nasihatin, jangan anak dipikir, jangan cucu dipikir, kita umur udah tua. Pikirkan diri sendiri, selamatkan diri sendiri. Gitu kan. Ibu saya itu keras juga hatinya, tidak mau. Bagi dia ingin kalau meninggal ada sesuatu yang bisa dia tinggalkan untuk cucunya. Tetapi yang membuat saya bahagia, saya bilang sama ibu saya, ibu,
Kalau ibu akan mewakafkan tanah atau sawah ibu, kalau tidak ikhlas jangan. Tapi kalau ikhlas, tekan. Kakak kandung saya bercerita, 2 minggu sebelum ibu saya wafat, dia teken akta wakaf itu. Nah itulah yang membuat saya bahagia sampai hari ini ya. Artinya saya, ya kalau nanti tidak bisa membantu ibu saya ya, sebelum ajal menjemput diri beliau, ya saya sudah melakukan sesuatu yang sesuatu itu menurut saya sangat berarti dan berguna bagi beliau. Jadi Bapak dan Ibu, masalah kita memang sangat banyak ya. Persoalan umat ini ya menurut saya bukannya semakin hari semakin lebih ringan ya. Makanya saya dalam beberapa hari ini mengalami hal-hal yang agak mengejutkan. Dan bahkan saya mengalami sebuah peristiwa yang belum pernah saya alami seumur hidup. Saya mendarat di airport Sultan Babullah di Ternate. Saya disambut oleh teman-teman, lalu dinaikkan ke mobil, lalu ada tokoh Muhammadiyah sebelah kanan saya, kemudian ada seorang bapak di depan, lalu tokoh Muhammadiyah yang wilayah yang menerima saya, atau Gubernur Muhammadiyah Maluku Utara itu bercerita, Buya, ini yang di depan Buya ini Ketua Tanfiziah NU. Maaf nih, saya belum pernah dijemput oleh Ketua Tanfiziah NU. Baru kali itu saya dijemput oleh Ketua Tanfiziah NU. Dan yang paling mengejutkan saya adalah saya menginap di hotel terbagus di kota Ternate. Ruangnya super look, bukan VVIP lagi, di atas VVIP. Saya tanya sama Ketua PWM Pak Ridwan, Pak Ridwan sanggup bayar hotel yang kayak begini? Enggak sanggup saya benar. Kenapa saya dimasukkan ke ruang ini? Ini dibayar oleh Ketua Tanfiziah NU. Mana Pak tadi? Pak Rudi sudah pulang Pak Rudi tadi. Jadi saya selama di Ternate diservis, dilayani pakai mobil NU, menginap di hotel yang bagus, dibayar oleh orang NU, begitu. Nah, oleh karena itu kalau bisa Ketua Tanfiziah NU ikut membantu ini juga gitu, supaya pembangunan masjid ini cepat selesai ya. Dan itu benar ya yang dikatakan oleh Pak Rudi dan Pak tadi. Kesimpulan saya ya, selama NU dan Muhammadiyah tidak bersatu dan belum bersatu, maka nasib umat Islam di Indonesia ini menurut saya akan tetap menjadi bulan-bulanan orang. Itu kesimpulan saya itu. Pertanyaannya, mau nggak kita jadi bulan-bulanan orang? Ya nggak mau dong. Kalau nggak mau bagaimana caranya? Ya NU dan Muhammadiyah harus bersatu. Nggak usah organisasinya disatukan. NU tetap NU, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Tapi antara NU dan Muhammadiyah, antara Muhammadiyah dengan NU harus saling peduli gitu. Makanya ada salah seorang jenderal bintang 5 di negeri ini. Jenderal bintang 5 di negeri ini ada 3 orang cuma. Pak Harto, Abdul Hasan Nasution, dan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu bilang begini, karena dia tentara itu dia bicara tentang menang kalah. Kalau dia tentara biasanya bicara tentang maju mundur. Nah, kata Jenderal Sudirman itu begini, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, maka kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, maka kalian harus rajin silaturahim. Jadi kalau misalnya kita rajin silaturahim, maka kita akan bersatu. Kalau kita bersatu, kita akan kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan menang. Kalau kita menang, maka kita yang akan menjadi penentu.
Tidak hanya di Jonggol ini, tetapi di negara ini. Nah, cuma yang menjadi masalah bagi saya adalah kapanlah NU ini dengan Muhammadiyah bersatu? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Tuh. Dan saya sudah melihat bagaimana implementasi persatuan dan kesatuan antara NU dan Muhammadiyah di Maluku Utara cukup bagus. Tuh. Tapi tadi saya dengar di Jonggol ini juga cukup bagus, di Kabupaten Bogor juga cukup bagus. Nah, kalau sana di setiap kabupaten di seluruh Indonesia ini hubungan antara NU dan Muhammadiyah baik dan bagus, maka berarti di seluruh negara dan negeri ini juga hubungan antara NU dan Muhammadiyah akan bagus. Nah, saya kalau bapak dan ibu yang ngomong, ya biasalah gitu. Tapi kalau orang lain yang ngomong, nah memang jadi perhatian saya. Saya pergi ke Teheran, Iran, di sebelah barat sana ya, di dekat Irak sana. Saya diterima oleh orang kedua. Orang pertamanya namanya Ayatullah Ali Khamenei. Yang menerima saya adalah orang kedua dalam hierarki kepemimpinan di Iran itu. Dia bilang begini, kalau kita lihat sejak zaman Nabi ya, itu kan di zaman Nabi ada Daulat Bizantium. Dan kemudian di sebelah timur ada kerajaan Persia. Dua adik kuasa waktu itu kan. Kemudian dua negara adik kuasa itu hancur, muncul Daulat Bani Umayyah. Daulat Umayyah maju, hancur, digantikan oleh daulat kakek saya, Daulat Abbasiyah. Kemudian Daulat Abbasiyah hancur lagi, digantikan oleh Daulat Turki Utsmani. Turki Utsmani maju, hancur, digantikan oleh Eropa, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol. Kemudian muncul Amerika kan. Nah, sekarang Eropa itu sudah kedap-kedip. Udah kayak lampu apa? Mau mati karena habis sumbunya kan gitu ya. Amerika pun juga sudah kedap-kedip. Gitu. Dan akan muncul negara adik kuasa baru yang bukan Eropa, yang bukan Amerika. Menurut PricewaterhouseCoopers, negara yang akan menjadi negara adik kuasa setelah era Eropa Amerika itu adalah China dan India. Sementara Amerika ranking ketiga. Dan kita menjadi ranking keempat tahun 2040-2050. Gitu. Jadi kita akan menjadi negara maju. Insya Allah. Gitu. Nah, cuma kata Ayatullah ini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Jadi the glorious era, zaman keemasan umat Islam di zaman Daulat Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, itu akan kembali muncul. Tapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu, kata beliau, bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki yang hari ini ketua MUI-nya sedang berkunjung ke Turki ya, bukan dari Turki, dan juga bukan dari Iran. Saya agak bingung juga dari mana ini. Kata beliau, umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu umat Islam dari Indonesia. Nah, yang menarik bagi saya bukan itu. Ada kata-kata selanjut dari beliau. Untuk itu saya titip pesan satu saja. Apa yang akan disampaikan, yang akan dia pesankan? Dia bilang begini, tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Jadi apa kesimpulan itu? Kesimpulan Ayatullah ini, jika NU dan Muhammadiyah bersatu, maka umat Islam yang akan menjadi penentu di negeri ini. Dan untuk bisa bersatu ini dimulai dari Jonggol. Dari Jonggol ya. Dan kita wujudkan bentuknya dengan bersama-sama membangun masjid ini gitu ya. Jadi NU ikut membantu lah ya. Nanti kalau NU buat sekolah lagi kita bantu, buat pesantren kita bantu juga gitu. Jadi jangan NU menjaga gereja saja gitu ya. NU juga harus menjaga Muhammadiyah, Muhammadiyah juga harus menjaga NU. Ya saling pedulilah kita ya. Kalau NU peduli pada Muhammadiyah, Muhammadiyah peduli kepada NU, ya insya Allah. Dan sebenarnya dalam mempersatukan NU Muhammadiyah itu jangan dengan pendekatan agama saja. So kalau pendekatan agama tidak ketemu sampai hari akhir.
Misalkan mengenai masalah hisab, masalah apa tadi dibilang oleh apa tadi? Masalah kalau awal puasa tahun ini sama ini awal puasa, tapi lebaran, tapi lebaran pasti berbeda, ya pasti lebaran. Karena apa? Karena NU punya konsep ruyah ya, sementara Muhammadiyah punya konsep untuk hilal. Jadi kalau seandainya pakai metode Muhammadiyah ya pasti Muhammadiyah akan lebih dahulu lebarannya daripada NU gitu. Nah, cuma saya meminta kepada NU yang ada di Kementerian Agama jangan melarang Muhammadiyah memakai halaman kantor Kementerian Agama sebagai tempat untuk sholat Idul Fitri bagi Muhammadiyah yang Idul Fitri lebih dahulu kan gitu ya. Karena di beberapa tempat itu beberapa orang pemimpin tidak bolehkan ya tanah negara dipakai oleh Muhammadiyah untuk sholat Idul Fitri lebih dahulu. Dan kalau seandainya itu terjadi di Jonggol ini saya akan gugat Pak Camat ya. Dan Ibu Nelly, Ibu apa saya juga akan gugat itu ya, dan kalau perlu saya seret ke pengadilan ini. Karena melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45. Dalam Undang-Undang 45 dikatakan negara wajib melindungi negara wajib menghormati warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agamanya, untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Nah, keyakinan Muhammadiyah kan tidak sama dengan itu kan gitu ya. Tapi keyakinan Muhammadiyah dihormati oleh negara, keyakinan NU dihormati oleh negara kan gitu kan ya. Tiba-tiba di Jonggol Pak Camatnya tidak menghormati pasal 29 ayat 2. Ya kita panggil Kapolri kan gitu ya. Itulah kira-kira ya. Jadi saya ingin sekali kalau seandainya nanti lebaran Muhammadiyah lebih dahulu, ya turunkanlah Banser mengawal gitu kan gitu ya. Dan kalau seandainya NU lebih dahulu lebarannya dari Muhammadiyah, ya Muhammadiyah Kokam harus menjaganya. Tapi pasti nggak akan mungkin. Pasti NU tidak akan pernah mungkin lebih dahulu Idul Fitri dari Muhammadiyah, pasti. Secara saintifik pasti tidak. Nah, itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya Bu ya, Ibu Aminah, Ibu Kepala Desa, Ibu Nelly ya, Bu Lili ya. Tadi pembawa acara merusak protokoler. Semestinya yang bicara itu kepala desa baru Pak Camat. Ini Pak Camat dulu baru kepala desa. Ini tanda-tanda bahwa kepala desa bisa jadi gubernur ini. Kan kalau urutan kan begitu Pak Camat ya. Kepala desa dulu baru Pak Camat. Setelah Pak Camat baru bupati. Bupati gubernur. Tadi Pak Camat dulu baru kepala desa. Itu penyimpangan. Tapi kadang-kadang penyimpangan itu tidak disengaja, cuma di situ ada isyarat. Ada isyarat. Kemungkinan besar ibu ini jadi bupati. Itu besar ya. Tapi belum tahu, itu tergantung jadi nggak wakaf atau tidak itu. Kalau nggak jadi wakaf mungkin nggak jadi itu. Tapi kalau wakafnya berlanjut ya, niat wakaf terus berlanjut, saya bisa terwujud itu ya. Nah itulah mungkin barangkali, dan saya terus terang saja Pak Muhammad Abdul Ghaffar ya. Ya namanya, tolong Bapak rajin-rajin nampak nih Pak Christian Jakobus ini nih. Pak Christian rajin-rajin bangkit dengan kepala desa, rajin-rajin dengan Pak Rudi bersilaturahim, rajin-rajin dengan Pak Camat ya. Kemudian di tingkat kabupaten ya rajin-rajin bersilaturahim dengan NU, dengan bupati, dengan yang lain ya. Sebab kata Nabi begini, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, apa katanya? Akan aku panjangkan umurnya dan akan aku tambah rezekinya. Tuh. Jadi saya titip kepada Ketua Cabang Muhammadiyah di Jonggol, Ketua PDM Bogor, untuk rajin-rajin bersilaturahim. Ya, dengan siapa saja kita sambung tali silaturahim kita, dan tentu saja dengan pihak pemerintah dari kepala desa, camat, bupati, wali kota dan sebagainya.
Ini mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, dan saya Pak Samsul berterima kasih banyak ya. Dan saya minta betul lah kepada Pak Christian ya, supaya berserius-serius dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita ini. Kan Imam Syafi'i pernah menyatakan begini, menjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat, maka dia akan memperoleh apa yang dia cita-citakan. Karena kita bercita-cita ingin di Tanah Wakaf ini berdiri masjid, lalu pelayanan kesehatan, lalu pusat air bersih. Asal kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah Tuhan akan berjalan. Demikian, lebih atau kurang mohon maaf. Saya berdoa untuk suami beliau, Pak Jamil, Pak ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akrim nuzlahu wa wasim adqalahu wa aksilhu ma'in wa sajin wa bardin wa naqihi minal khotoya kama yunaqastabul abiyadu minadanas fabdirhu darun khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa qifnata qabri wa azab benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama PP Muhammadiyah ikut bersama keluarga Ibu Aminah, bersama adik, anak tadi beliau meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid. Apa nama masjidnya rencananya? Masjid Al Jamil. Al Jamil itulah nama dari suami beliau ya. Ini pertanda bahwa beliau ini adalah seorang istri yang baik ya, yang selalu ingat dan ingin berbakti kepada sang suami meskipun sang suami sudah tiada ya. Mudah-mudahan beliau nanti akan dipersatukan oleh kembali di dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Terima kasih. Saya akan meletakkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih.